Kita lanjutkan materi kita mengenai sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Kita melihat pada kurva ini ada dua buah grafik. Yang pertama ini sebuah garis lurus yang merupakan persamaan linear, dan yang kedua ini adalah sebuah parabola tepatnya, atau merupakan fungsi kuadrat. Nah, bagaimana menentukan daerah penyelesaian antara kedua kurva, yaitu bentuk linear dan bentuk kuadrat ini, apabila kita menulis dalam bentuk pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, ya. Nah, kita akan melihat caranya pada contoh berikut. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama ini kurva yang pertama adalah sebuah parabola. Y sama dengan min x kuadrat dikurang 2x. Kita tentukan langkah-langkah untuk menggambar. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x dengan syarat y sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka min x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Kita faktor x dikali min x dikurang 2 sama dengan 0, atau dari sini kita peroleh x1 0 dan x2 nya sama dengan minus 2. Kita peroleh dua buah titik yang memotong sumbu x, yaitu di titik 0, 0 dan di titik minus 2,0. Itu yang pertama. Langkah kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu y. Itu diperoleh jika x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 berarti y juga sama dengan 0. Kita peroleh titik 0, 0. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A, atau sama ini dengan dari sini kita peroleh nilai A nya min 1, nilai B nya minus 2, dan nilai C nya 0. Kita substitusi min B berarti 2 min 2 per 2 dikali min 1. Berarti sumbu simetri x sama dengan 1 minus 1. Langkah yang berikut adalah menentukan titik puncak parabola dengan rumus min b per 2a, b kuadrat dikurang 4ac per minus 4a. Lalu puncaknya ada di ini tadi, min 1, b kuadrat 4 dikurang 4a min 1 kali c 0 per minus 4a min 1. Maka puncak parabolanya ada di titik min 1, ini 0, 4 per 4 berarti min 1,1. Itu puncak parabolanya. Lalu kurva yang kedua. Yaitu x dikurang y sama dengan 1. Apabila x 0, maka y sama dengan min 1. Kita peroleh titik 0, min 1. Kalau y sama dengan 0, maka y 0 berarti x sama dengan 1. Kita peroleh titik 1,0. Nah, sekarang akan kita gambar pada bidang kartesius, ya. Inilah sumbu
Y, inilah sumbu X. Kita namai dulu, ini tadi sumbu X, ini sumbu Y. Lalu kita tentukan titik-titik tadi. Ini 00, titik 00. Yang kedua minus 2,0, minus 2,0, minus 1, minus 2. Nih. Lalu yang ketiga 00 nggak berpengaruh, sumbu simetri X sama dengan min 1. Sumbu simetri X sama dengan min 1. Ini dia sumbu simetri X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Lalu kita tentukan puncak parabola min 1,1. Nih, ini 1. Inilah puncak parabola. Puncak parabola berarti beginilah kurvanya. Nah, kalau kita lihat pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan, maka parabola ini akan kita tandai dengan garis putus-putus. Nah, begitu. Garis putus-putus. Nah, inilah tadi parabola Y sama dengan atau lebih kecil dari min X kuadrat dikurang 2X. Yang kedua, titik 0, min 1. Ini tadi 0, min 1. Ini 1, berarti disinilah min 1. Min 1, nih titiknya. Yang kedua 1,0. Ini titiknya. Sekarang akan kita gambar. Kita gambarkan garisnya. Inilah garis tersebut. Inilah tadi garis X dikurang Y lebih besar sama dengan 1. Jadi garis tersebut sempurna karena ada tanda sama dengan. Nah, sekarang kita akan menguji, ya. Kita uji kurva yang pertama. Untuk uji kurva pertama, saya akan mengambil ini kurva ini atau parabola ini, kita ambil titik 1,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y lebih kecil min X kuadrat dikurang 2X. Kita substitusi 0 lebih kecil dari 1 min 1 dikurang 2. 0 lebih kecil minus 3. Ini adalah sebuah kalimat yang bernilai salah. Tadi titik 1,0 ada di luar parabola, maka yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang di dalam. Inilah daerah penyelesaian. Yang berikut, kita akan untuk uji daerah yang kedua. Untuk uji daerah yang kedua, saya akan ambil sebuah titik di bawah garis. Misalnya, saya ambil titik 2,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan garis X dikurang Y lebih besar sama dengan 1. Substitusi X 2 dikurang 0 lebih besar sama dengan 1. 2 lebih besar sama dengan 1. Ini adalah sebuah kalimat yang benar. Oleh sebab itu, daerah ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, sekarang akan kita arsir. Inilah daerah penyelesaian. Daerah yang berada di bawah garis.
Maka yang menjadi daerah penyelesaian, himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini. Itulah daerah penyelesaian untuk model soal yang pertama. Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut, ya. Ini ada sebuah lingkaran dan sebuah garis akan kita jawab. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah sebuah lingkaran berpusat di 0, 0 dengan jari-jari R adalah akar 25 atau R sama dengan 5. Itu kurva yang pertama. Sedangkan yang kedua itu adalah sebuah garis Y sama dengan 3. Jadi kalau kita gambar, ya, kita gambar ini sumbu X, ini sumbu Y, ini tadi X nya, ini Y, ini 0. Berarti kita mau menentukan pusat 0. Sebelumnya kita ambil dulu lingkaran. Kita ambil lingkaran. Ini. Andaikan ini lingkaran ini berjari-jari 5. Berjari-jari 5, ya. Inilah tadi lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Lalu yang kedua, garis Y sama dengan 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita gambar garis Y sama dengan 3. Inilah garis Y sama dengan 3. Sekarang akan kita uji untuk lingkaran. Saya akan ambil uji untuk lingkaran. Kita ambil titik uji 0,0. Lalu kita substitusi ke pertidaksamaan. X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil 25. 0 lebih kecil 25. Ini adalah sebuah kalimat yang benar. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di dalam lingkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ambil uji titik. Untuk garis ini kita ambil juga uji titik, misalnya titik 0, 0. Kita uji Y lebih besar sama dengan 3. 0 lebih besar 3. Ini adalah sebuah kalimat yang salah. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di atas garis. Sehingga yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang sedikit ini. Inilah daerah penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya. Demikian, kita akan sambung ke materi berikut. Kita masuk pada sistem pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Pada gambar ini kita perhatikan ada 2 buah kurva. Ini yang pertama, parabola terbuka ke atas, dan ini kurva yang kedua, ya, sebuah parabola yang terbuka ke bawah. Artinya keduanya merupakan pertidaksamaan kuadrat. Jadi bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaiannya ini?
atau bagaimana kita menggunakan aturan-aturan yang ada pada sistem pertidaksamaan kuadrat berikut. Seperti pada contoh soal berikut. Tentukanlah pertidaksamaan kuadrat dua variabel pada penyelesaian gambar di samping ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua kurva. Yang pertama kita namai dulu, ini adalah kurva yang pertama dan ini kita sebut dengan kurva yang kedua. Kalau kita amati, kurva yang pertama ini memotong sumbu X di dua titik, ya, yaitu di titik min 4,0 dan minus 1,0. Lalu dia juga melalui titik ini 0,2. Itu yang pertama. Sedangkan kurva yang kedua, ya, ini kurva yang kedua, kita amati bahwa dia mempunyai titik puncak di min 1,-2, lalu dia juga melalui titik ini, ya, di 0,-1. Di kelas 10 kita sudah mempelajari bagaimana kita menentukan sebuah fungsi kuadrat jika diketahui dua titik yang memotong sumbu X dan titik yang dilalui. Kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Itu rumus yang kita gunakan. Nah, sekarang akan kita substitusi. Inilah X1, inilah X2, inilah X, dan inilah Y. Kita substitusi Y 2 sama dengan A dikali X-nya tadi 0 dikurang ini menjadi tambah 4 dikali X 0 ditambah 1. Jadi 2 sama ini dengan A dikali 4, 1 kali 4. 4A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan setengah. Dari sini kita peroleh persamaan kurva. Kita kembalikan Y sama dengan A-nya tadi setengah dikali, kembalikannya X dikurang kurang menjadi tambah 4 dikali X dikurang X2 menjadi tambah 1. Jadi Y sama dengan setengah dikali X kuadrat 4 tambah 1 ditambah 5X ditambah 4, atau Y sama dengan setengah X kuadrat tambah 5/2X ditambah 2. Itulah persamaan kurva yang pertama. Yang kedua, kurva yang kedua tadi berpuncak di min 1,-2 lalu melalui titik X, Y. Dari sini kita akan menggunakan rumus fungsi kuadrat Y sama dengan A dikali X dikurang XP di kuadrat ditambah YP. Itu rumus yang kita gunakan. Dari sini inilah XP, inilah YP, inilah X, inilah Y. Nah, sekarang akan kita substitusi Y min 1 sama dengan A dikali X-nya tadi 0, XP-nya dikurang XP berarti tambah 1 di kuadrat tambah YP dikurang 2. Sempurnakan min 1, ini 1 berarti A dikurang 2, sehingga A sama dengan min 1 ditambah 2, A nya juga sama dengan
1. Dari sini kita peroleh persamaan kurva Y sama dengan A dikali, dalam hal ini X ditambah 1 di kuadrat dikurang 2. Kita substitusi nilai A, Y sama dengan 1 tidak berpengaruh, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kurang 2, atau Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 1. Inilah persamaan kurva yang kedua. Sekarang akan kita perhatikan kurva pertama. Kita akan menguji daerah. Nah, di kurva pertama ini kita lihat daerah yang memenuhi adalah daerah yang di dalam, ya, daerah yang ada di dalam kurva. Jadi seandainya saya ambil uji titik 00, 00 itu berada di luar. Artinya 00 ini tidak terletak di daerah penyelesaian. Berarti saya harus menciptakan kalimat yang salah. Sekarang kita substitusi. Kita substitusi ya. Ini 0, X-nya 0 sama dengan ini 0, 0, 0, 2. Bagaimana kita menciptakan kalimat yang salah? Jadi 0 ini harus lebih besar sama dengan, sehingga sistem pertidaksamaan linear kuadratnya adalah Y lebih besar sama dengan setengah X kuadrat tambah 5/2X ditambah 2. Itu yang pertama. Untuk kurva yang kedua, kita perhatikan ini kurva yang kedua. Kita juga akan menguji daerah. Daerah yang menjadi penyelesaian adalah daerah yang berada di luar kurva. Nah, jadi seandainya kalau kita ambil uji titik 00, maka kita juga harus menciptakan kalimat yang salah. Kenapa? Karena 00 tidak terletak pada daerah penyelesaian. Akan saya ambil uji titik 00. 00 ini bukan terletak di daerah penyelesaian, maka saya harus menciptakan kalimat yang salah. Yuk kita substitusi. 0 bagaimana dengan 0 pangkat 2, 0 tambah 2 kali 0, 0 dengan min 1. Kita akan menciptakan kalimat yang salah. Nah, supaya salah maka ini harus lebih kecil sama dengan, sehingga sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya adalah Y lebih kecil sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1, ya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel beserta contoh-contohnya. Kita akan melanjutkan pada materi yang berikut dan juga contoh soal. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Salam sehat dan selamat ketemu kembali. Terima kasih.